Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku? Masih semangat dalam menjalani pembelajaran daring? Saya harapkan kalian tetap semangat, pantang menyerah. Kali ini kita akan membahas tentang teori relativitas Einstein. Apa itu teori relativitas Einstein? Mari kita simak pembelajaran sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya sampaikan tentang materi bab 2, yaitu relativitas. Relativitas menyatakan bahwa segala sesuatu bersifat relatif. Gerak yang bersifat relatif artinya benda dinyatakan bergerak menurut titik acuan tertentu. Transformasi Galileo. Pembahasan transformasi Galileo hanya terbatas pada suatu kerangka acuan inersia, yaitu kerangka acuan yang dalam keadaan diam atau bergerak. Misalkan, seseorang yang diam di tepi rel dalam stasiun kereta api melihat penumpang dalam kereta api yang sedang melaju meninggalkan stasiun. Kita amati gambar berikut ini. Di sini terdapat dua kerangka acuan, yaitu kerangka acuan Y, di mana stasiun berada, dan kerangka acuan Y aksen, di mana kereta melaju dengan kecepatan V. Stasiun merupakan di mana seseorang diam mengamati kereta yang melaju. Misalkan seseorang pengamat berada dalam kerangka acuan S dan bergerak dengan kecepatan tetap searah dengan V pada saat T sekon, P bergerak terhadap kerangka acuan S yang memiliki koordinat X, Y, Z terhadap kerangka acuan S aksen, maka hubungannya dapat dituliskan bahwa koordinat Y dan Z tidak mengalami perubahan. Yang berubah hanya pada koordinat X, di mana X aksen sama dengan X min P kali T, sedangkan Y aksen sama dengan Y, dan Z aksen sama dengan Z. Maaf, di sini saya salah ketik. Sedangkan T aksen sama dengan T. Contoh soal. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Seorang penumpang berjalan dalam kereta api dengan kecepatan 6 km per jam, searah dengan kereta. Berapakah kecepatan penumpang tersebut terhadap orang yang diam di pinggir jalan? Maka dapat dikerjakan. Diketahui P di sini merupakan kecepatan kereta, yaitu 60 km per jam. Sedangkan UX aksen merupakan kecepatan penumpang di dalam kereta yang bergerak searah kereta, yaitu sebesar 6 km per jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan penumpang tersebut terhadap orang yang berada di pinggir jalan. Kita notasikan sebagai UX. Karena UX aksen sama dengan UX min P, sehingga UX sama dengan UX aksen plus P sama dengan 6 plus 60 sama dengan 66 km per jam. Dari sini dapat diketahui
bahwa kerangka S aksen adalah kerangka beracuan di dalam kereta. Sedangkan kerangka S adalah kerangka beracuan orang di pinggir jalan. Berikutnya kita masuk ke materi teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus dikemukakan oleh Albert Einstein yang mempersoalkan kerangka acuan yang dipercepat satu terhadap yang lain. Sehingga muncullah postulat dalam teori relativitas khusus. Postulat relativitas khusus tersebut menyatakan yang pertama, hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk matematis yang sama, meskipun diamati dari kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap kerangka acuan yang lain. Yang kedua, kelajuan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak, sumber cahaya maupun pengamat. Menurut Einstein, perumusan gerak dari Newton perlu diperbaiki apabila gerak benda mendekati kecepatan cahaya. Pengamat A berada pada kerangka acuan S. Sebelumnya, mohon maaf, perhatikan grafik gambar 8.5, di mana di situ terdapat dua kerangka acuan, yaitu kerangka acuan S dan kerangka acuan S aksen. Pengamat A berada pada kerangka acuan S dan pengamat B berada pada kerangka acuan S aksen. B menjauhi A dengan kecepatan V A terhadap B sama dengan V1 terhadap kerangka S. Di sini terdapat suatu titik P dalam kerangka acuan S aksen. Lihat titik P di gambar 8.5. Bergerak dengan kecepatan VPB. Kita ganti menjadi V2 terhadap titik B. Kecepatan relatif P terhadap A dinyatakan VPA sama dengan V. Maka dapat diketahui hubungan antara V, V1 dan V2 adalah sebagai berikut. V sama dengan V1 plus V2 per 1 plus V1 kali V2 per C kuadrat. Contoh soal. Seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati adanya dua pesawat ruang angkasa A dan B yang datang menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan dengan laju VA sama dengan VB sama dengan 3/4 C. C merupakan cepat rambat cahaya. Kecepatan pesawat A menurut pilot pesawat B adalah yang ditanyakan dari contoh soal tersebut adalah VAB. Maka dapat kita hitung VAB sama dengan VA plus VB per 1 plus VA kali VB per C kuadrat. Maaf, di sini saya salah ketik. Sama dengan 3/4 C plus 3/4 C per 1 plus 3/4 C kali 3/4 C per C kuadrat. Sehingga didapatkan hasil VAB sama dengan 24 C per 25. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pertemuan selanjutnya
Kita lanjut.